الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلونا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم العافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa summa ila sahibu syarhaqi salih bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih menyambung hikmah yang kemarin tentang wajibnya ikhlas. Setiap amal wajib dengan niat yang ikhlas. Kalau amal tidak dengan niat ikhlas, pasti riya. Pasti riya itu hukumnya haram. Jadi sholat kalau nggak ikhlas hukumnya haram. Karena kalau nggak ikhlas pasti diisi dengan riya. Atau sholatnya karena selain Allah. Nah, sholat karena selain Allah ini hukumnya bisa sampai syirik. Artinya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Artinya menduakan perintah Allah. Yang merintah kita sholat siapa? Allah. Nah, ketika kita sholat kok tujuannya selain, berarti mendua dalam tujuan gitu. Maka disebut syirik khafi. Maka nggak boleh kita sholat, nggak boleh kita ibadah, nggak boleh kita ngerjain amal dalam agama kecuali harus didasari dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit. Kenapa? Gampang. Gimana sih? Ikhlas sulit apa gampang? Sulit. Yang gampang apa? Yang gampang nggak ikhlas? Kalau ikhlas sulit, lah yang gampang apa? Nggak ikhlas? Justru nggak ikhlas itu sulit. Amal dengan nggak ikhlas justru sulit. Buktinya apa? Buktinya ente mau ngaji Quran, gara-gara pengen didengar orang, terpaksa ente bagus-bagusin, sulit nggak? Nah, kalau ikhlas, lah sulit nggak? Nah, gitu kan.
Jadi ikhlas itu lebih mudah sebenarnya. Gara-gara ente nggak ikhlas jadinya sulit gitu loh. Banyakkan bumbu akhirnya, ditambahin ini untuk mendatangkan tujuan lain selain Allah gitu loh. Tujuan pengen dipuji orang, terpaksa suaranya dibagus. Suara pengen dilihat orang, dikeren. Kan sulit ini. Terpaksa modal beli baju mahal. Juga gara-gara apa itu? Nggak ikhlas. Jadi ikhlas gampang apa sulit? Yang sulit apa? Nah itu begitu. Jadi kamu jangan dibangun pikiran, wah sulit nih, ikhlas itu sulit loh. Justru ibadah paling gampang itu ikhlas. Nanti nggak punya pamrih apa-apa, nggak punya beban apa-apa, nggak punya tendensi apa, itu kerjain saja gitu loh. Lebih mudah gitu loh. Kalau ente kok punya beban lain, tujuan lain, hasrat yang lain, ya terpaksa ente punya bumbu-bumbu tadi. Mesti beli macam-macam untuk mendatangkan hasil selain Allah gitu loh. Jadi amal itu harus didasari ikhlas karena Allah. Kalau enggak didasari ikhlas, jadinya dicampuri sama riya. Nah, riya ini hukumnya haram. Jadi kemarin ada beberapa tingkatan ikhlas. Artinya tingkatan bagaimana seseorang mendasari ibadahnya. Ada beberapa tingkatan. Pertama kemarin tingkatannya orang-orang awam atau orang-orang seperti kita yang disebut orang-orang yang pokoknya ibadahnya ambruk-ambruk gedang saja. Kalau sono ambruk kita ikut ambruk, sono berdiri kita berdiri gitu. Ya, ibadahnya orang yang ikutan. Maka orang yang amalnya begini kemudian tujuannya karena selain Allah, ini rusak semua. Udah tujuannya selain Allah, terus cara ibadahnya acakan, itu sudah nggak beres semua. Dari mulai tujuannya nggak beres, amalnya juga nggak beres. Makanya orang itu harus punya ilmu, baik ilmu tentang amal dohir, gimana cara sholat yang baik, cara puasa yang baik, cara haji yang baik. Terus juga punya ilmunya tentang batin, bagaimana ikhlas yang benar. Jadi jangan jadi orang awam terus. Oh saya kan awam. Jadi kalau awam kok dibanggain loh. Mau jadi orang awam kok bangga. Jadi orang itu pingin keluar dari situ pindah ke makom yang lebih baik, makom yang lebih terhormat, makom yang lebih mulia, makom yang lebih mendekatkan pada keridhaannya Allah, pada rahmatnya Allah begitu. Jangan terus saya mah awam aja nggak apa-apa lah, yang penting. Kata Nabi SAW, orang itu harus berilmu. Thalabul ilmi itu fardhotun ala kulli muslimin. Ilmu apa? Ya ilmu agama. Baik ilmu zahir, ilmu batin, semuanya harus dipelajari. Makanya ada ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, ada ilmu tentang ihsan. Maka ketiga ilmu itu diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun namanya bisa beda-beda. Di zaman Nabi ilmu-ilmu itu nggak dinamain, yang penting diajarin. Orang bisa ilmu itu. Sekarang dinamain. Kenapa? Karena gurunya beda-beda. Dulu gurunya satu Nabi, nggak ada guru lain, nggak ada. Jadi nggak perlu dinamain, semuanya belajar dari dia lah. Kalau sekarang kan nggak. Saya harus belajar ke fulan. Ketika datang saya mau belajar ilmu. Ilmu apa? Pokoknya ilmu. Nah ilmu apa? Kan nggak jelas dong. Oh ilmu tentang Islam. Oh ilmu tentang iman. Oh tentang ihsan. Ini kan ada ilmu yang mau disusun, ada ilmu yang mau dipelajari, hingga orang setelahnya membuat kurikulum dan semua itu diberi nama masing-masing. Jadi nama-nama ilmu itu bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman Nabi. Tapi bukan terus
bid'ah itu maknanya dolalah saja. Kalau bid'ah dolalah neraka. Ya udah, kamu nggak usah baca Quran. Nabi aja nggak pernah baca Quran. Pernah? Lah ya. Itu baca Quran. Pakai titik lagi. Zaman Nabi titik nggak ada, harokat nggak ada. Jadi bid'ah jangan dilihat dari situ gitu loh. Jadi kita wajib belajar tentang ilmu lah. Orang-orang yang awam atau yang awal ini harus meningkatkan tujuan ibadahnya agar ibadahnya betul-betul bisa karena Allah. Kalau sudah jadi ahli ibadah, maka seorang ahli ibadah itu adalah seorang yang ibadahnya bersih dari riya. Baik riya yang samar di hatinya maupun riya yang nyata di zahirnya. Riya di hati itu maknanya apa? Menyandarkan sesuatu tadi tujuannya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus juga selamat dari ujub. Amal itu harus selamat dari ujub. Apa ujub itu? Ujub itu bangga, getun sama ibadahnya sendiri gitu loh. Kagum sama ibadahnya. Begitu udah bisa Fatihah, saya ini Fatihah. Dibaca sendiri kagum, itu ujub namanya. Itu ada riya, pingin orang lain kagum. Riya itu namanya. Kalau sudah ada riya, ya gandengannya sama ujub. Ini gandengan gitu loh. Kalau ada orang kok riya, mesti dirinya ujub dulu, menganggap bahwa bacaan saya bagus. Orang lain pasti akan muji. Nah, gitu. Karena ujub dulu, setelahnya muncul riya gitu. Nah, orang ujub kenapa? Ya karena menganggap amal itu muncul dari dirinya, hingga kamu ujub. Kalau amal itu kamu anggap yakin ini ditolong oleh Allah, bagaimana kamu mau ujub? Ujubnya mestinya melihat perbuatannya Allah. Artinya mengagumi perbuatan Allah, bukan mengagumi dirinya sendiri. Kalau mengagumi dirinya sendiri berarti menganggap amal itu muncul dari sendiri. Kamu bisa suaranya bagus, kamu bisa sholat dengan khusyuk, kamu bisa bantu orang, bisa bikin pesantren. Terus saya, kok saya? Memang saya. Tapi sayanya nggak disandarkan pada dirinya sendiri. Artinya melihat saya ini ditolong oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Terus tujuannya ya karena Allah. Hingga bacaannya itu nggak lagi menjadi suatu kebanggaan. Jadi jangan sampai amal kita itu ada nilai ujubnya. Dan bersihin amal, bersihin penyakit-penyakit ini dari amal itu ibadah yang luar biasa. Bagaimana buang riak di hati, bagaimana buang ujub di dalam hati. Jangan sampai hatinya bangga pada amalnya sendiri, bangga kepada apa yang dikerjakannya sendiri. Ini membersihkan ini semua hal yang luar biasa. Jadi seorang ahli ibadah yang pertama itu adalah orang yang ibadahnya bersih dari riya, bersih dari ujub, maka tidak melakukan amal kecuali amal itu hanya karena Allah. Ini baru disebut ahli ibadah. Tingkat pertama itu. Dan harapannya mendapatkan pahala dari Allah dan terhindar dari siksa api neraka. Sebagaimana Nabi SAW berfirman, kalau kamu itu doa antara rukun Mekah, rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, itu suruh doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina. Itu diajarkan Nabi. Suruh minta selamat dari api neraka, minta masuk
surga. Ini tingkat ibadah yang pertama. Jadi jangan terus, oh kalau ibadahnya pengen surga, pengen neraka berarti nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Tapi dasarnya tadi sudah nggak ada riaknya, sudah nggak ada ujubnya, sudah betul-betul niatnya karena mengharapkan pahala dari Allah, pengen selamat dari ancamannya Allah. Ini orang yang demikian ikhlas tingkat ibadah yang pertama. Kalau nggak bisa begitu bagaimana? Ya belum ikhlas berarti. Ada ujubnya, ada riaknya, tujuannya karena selain Allah. Urusan dunia lancar itu juga ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah saya ini mendatangkan toko saya lancar. Tapi mintanya sama siapa? Ikhlas. Tapi ikhlas ibadahnya tingkat pertama, gitu loh. Minta surga. Kata Nabi SAW apa? Kalau kamu doa sama Allah, fatlub firdos, maka mintalah surga firdos. Firdos itu surga yang paling, coba, suruh minta surga firdos. Jangan tanggung. Lah masalah masuknya, lah itu urusan Allah. Tapi mintanya disuruh yang tinggi sekali. Jangan anggap, oh saya mau minta firdos ketinggian. Nggak usah ketinggian, nggak usah. Hilas tulil firdaus. Saya nggak apa. Jangan begitu, minta aja firdaus yang banyak. Ya Allah, surga yang paling tinggi ya Allah. Nah, adapun masuknya itu urusan Allah. Kok tempatnya di sini? Alhamdulillah, untung masuk. Begitu. Tapi kalau urusan minta, jangan tanggung. Jangan, ya Allah saya mah di emper, nggak apa-apa. Ya Allah yang penting masuk. Mintanya aja ngirit begitu maksudnya. Ya, kalau dikasih di emper beneran, coba terus saya minta yang tinggi sekali, kan begitu mestinya. Nyesel, doanya dikabulkan malah nyesel. Mestinya kalau minta itu yang tinggi sekali. Ya Allah, ini ada apa? Kerjaan yang bagus, jadi direktur, mudah-mudahan saya jadi. Ini namanya doanya itu menyandarkan bahwa Allah itu mampu menjadikan segala yang mungkin terjadi. Asal ada jalannya ya bisa terjadi. Jadi jangan tanggung-tanggung, minta surga, minta lancarnya dunia, itu termasuk bagian ikhlas tingkat yang pertama. Terus tidak menyandarkan amal ibadah pada dirinya sendiri dan tidak bergantung pada amal ibadahnya dalam menghasilkan surga dan bisa selamat dari api nerakanya Allah. Ini syaratnya begitu. Mau dihitung ikhlas, yang pertama enggak ujub, enggak riya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak menyandarkan amal pada dirinya sendiri, terus enggak menggantungkan amal pada dirinya. Artinya saya sudah sholat pasti masuk. Oh enggak, itu namanya orang awam menggantungkan amal untuk mendapatkan sesuatu. Kalau ahli ibadah enggak boleh begitu. Sholat ya sholat karena Allah, ibadah karena Allah, puasa karena Allah. Lah urusan surga, oh itu ada pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia enggak menggantungkan karena saya sudah beramal, saya pasti masuk surga. Atau sebaliknya, gara-gara saya sudah maksiat pasti masuk neraka, enggak. Tapi mengharapkan amalnya ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Salahnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah gitu. Sehingga akan menjadi seorang ahli ibadah ketika bisa menduduki makom atau keyakinan i'tiqad yang demikian. Maka sesuai dengan firman-Nya Allah, orang ini adalah orang yang praktek iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Jadi kalimat ini bentuk kalimat pernyataan dari seorang hamba yang ikhlas, yang sudah tidak ada di hatinya sandaran ibadah kepada tujuan ibadah pada selain Allah. Disampai kepada maknanya iyyaka
na'budu. Tapi dia masih menganggap bahwa dirinya adalah orang yang mempunyai amal ibadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, tidak kepada Tuhan yang lain. Jadi jangan sampai nanti kalau ada orang beramal demikian terus kita anggap ini enggak ikhlas. Ikhlas. Tapi kalau mau dibandingkan nanti berbeda. Kayak ini putih. Kalau mau dibandingkan ada yang lebih putih. Jangan dibandingkan. Kalau sendiri putih gitu loh maksudnya. Jadi kelompok ini kalau sendiri ikhlas. Termasuk bagian dari orang-orang ahli ibadah yang sudah tersebut orang-orang yang ikhlas. Walaupun masih mengakui dirinya mempunyai amal. Adapun ikhlasnya orang yang kedua, tingkat ibadah yang kedua, ahli ibadah yang kedua, ikhlasnya ibadahnya karena cinta Allah. Ini sudah bukan karena cuman ngerjain perintah Allah, tapi sudah karena cinta sama Allah. Jadi karena rindu sama Allah, cinta sama Allah, lalu muncul ibadah. Ini tingkat yang naik dari ahli ibadah yang pertama tadi, naik ke ahli ibadah yang kedua. Ikhlasnya bagaimana? Ikhlasnya mereka lebih tinggi lagi. Apa? Mereka dalam ibadahnya tujuannya hanya mengagungkan Allah. Jadi sudah karena cinta sama Allah, maka yang di hatinya isinya pengagungan kepada Allah. Allah itu maha agung, Allah maha besar, Allah maha sempurna, Allah maha bijaksana. Karena keagungan itulah maka mereka ini menyembah kepada Allah. Ini tingkat yang kedua. Jadi cinta ini munculnya karena kenal. Kalau kamu nggak kenal, nggak mungkin bisa muncul cinta, nggak bisa. Nggak ada cinta tanpa kenal, bohong. Cinta kok nggak kenal itu bohong. Kalau cinta ya harus kenal. Jadi orang yang kenal itu nanti bisa naik ahli ibadah pertama, naik ke ahli ibadah yang kedua. Ini dasarnya kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kayak kita kok tahu-tahu kamu kalau sholat, saya nggak mau surga, kayak ketinggian banget maksudnya. Sudah surga lah namanya, tapi tingkat yang tadi nggak menggantungkan pada amalnya, nggak menganggap bahwa amal saya pasti memasukkan saya ke dalam surga. Enggak. Ya mengharap surga, tapi surga itu disandarkan pada karunia Allah, pada anugerahnya Allah. Lah yang kedua ini orang yang tujuannya sudah bukan lagi ngelirik surga. Ini sudah enggak masuk ke hatinya, enggak ada hitungannya lah. Surga itu enggak terhitung jadi tujuan. Kalau yang pertama tadi surga masih jadi tujuan, doanya dunia hasanah, akhirat hasanah. Kalau yang kedua ini sudah enggak dunia hasanah lagi. Sudah enggak ada pandangan pada dunia, diminta akhirat semua. Sudah enggak ada urusan sama dunia, enggak ada. Ini orang-orang yang karena nilai ibadahnya sudah karena cinta. Ibadahnya sudah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hingga surga yang enggak diarep-arep, neraka yang enggak ditakuti. Kayak seorang walinya Allah, Imam Asyibili ada. Satu hari Imam Asyibili ini bawa obor. Tanya, mau kemana? Mau ke Mekah. Saya mau ngapain? Mau saya bakar Ka'bah. Nah, kenapa? Biar orang ibadahnya enggak karena Ka'bah. Coba. Ente ibadah Ka'bah, dikit-dikit Ka'bah, umroh, ini Allah yang dilihat. Sampai mau dibakar Ka'bah. Ganti hari lagi bawa lagi obor. Tanya, mau kemana? Saya mau bakar surga. Mau bakar surga. Coba. Kenapa? Biar orang ibadah enggak karena ngelirik surga. Coba. Orang-orang yang sudah cintanya kepada Allah sampai itu enggak dilirik bagi dia. Kalau bisa mah ya Allah, bawa surga dihilangin aja sih, Allah ini kayaknya ganggu ya Allah, coba ini. Surga ganggu gitu. Nah kalau ini kan ya kalau enggak surga ya enggak enak ya Allah.
Kamu mau disuruh anak kecil, anak mau disuruh kalau ada, itu sudah biasa. Memang ada makom seperti itu. Allah memang ciptakan makom seperti itu untuk membedakan mana yang tingkat takwanya lebih tinggi kepada Allah. Karena semulia-mulianya amal itu adalah paling bertakwa kepada tingkat takwa itu macam-macam tadi seperti tadi. Ada yang amalnya gara-gara pingin surga. Kalau surga kok nggak ada, nggak semangat maksudnya. Gimana kok ibadah nggak ada surganya? Suruh bikin Indomie nggak ada. Oh, malas bikinnya. Kalau ada cepat bikinnya maksudnya. Itu memang Allah menciptakan kelompok yang seperti itu. Hingga di Quran itu ditulis ada iming-iming surga, ada ancaman neraka. Untuk apa itu? Ya untuk kelompok ini, untuk kelompok yang kalau melakukan amal itu karena upah, maka Allah ngiming-imingin. Nah, akan saya kasih surga yang di dalamnya ada taman-taman, di bawahnya ada air yang mengalir, diisi dengan buah-buahan yang sempurna, semua tumbuhannya pendek bisa digapai tangan, diisi dengan bidadari yang indah-indah. Jadi kalau kamu kok masih tingkat ini, berarti sholatnya mikirin bidadari. Kalau enggak bidadari, kurang semangat sholatnya maksudnya. Jadi punya istri jelek cuma enggak apa-apa sholat. Bismillah. Kenapa? Bidadari habis. Senang aja ente. Istrinya mau kayak apa enggak ada masalah. Memang kami seperti itu. Jadi kotor maksudnya loh. Sholat tapi otaknya kotor. Nah di Quran juga ada ancaman neraka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kalau disuruh beramal itu nggak mau, diancam neraka. Saya punya anak macam-macam. Ada yang kalau disuruh sholat harus pakai cebanan. Suruh puasa, ceban baru puasa. Kalau enggak puasa. Ada yang ceban enggak puasa. Kalau sabet baru puasa. Enggak puasa, sabet. Oh ya, besok puasa. Ceban enggak kepake. Ini 50 enggak. Jadi kalau sabet, oh ya, puasa dah. Ini ada. Kenapa ada ancaman di Quran, ada janji? Karena memang Allah menciptakan manusia punya kedudukan berbeda. Tidak. Ada yang dia itu mau beramal kalau diancam. Ada yang mau amal kalau dikasih. Coba, kamu nanti lihat anak kamu lah kalau sudah pada punya anak. Lagi main lihat TV nih. Suruh panggil mamanya, beliin gula. Itu untuk ninggalin TV berat. Ada yang dia mau kalahin TV kalau ada upahnya. Nah, nih nak. Oh iya cepet. Oh, TV mas bentar lah, lari dia. Lihat lagi. Ada yang pukul. Nggak mau pukul. TV matiin. Nah, nggak usah dah, jalan dah dia. TV matiin nggak mau dia. Dikasih upah enggak. Karena dia pilih untuk apa upah? Saya makan ya makan, jajan ya untuk apa? Saya lagi seneng ini. Nah, matiin TV-nya, wah ya sudah jalan ya. Memang ada memang seperti itu gitu loh. Jadi Allah menjadikan ancaman dan juga janji dalam lah. Orang yang sudah tingkatnya cinta ini nggak seneng lihat orang begitu gitu loh. Kayak ada seorang yang sudah dewasa lihat adiknya kalau disuruh mau diupah. Ini nggak seneng lihatnya. Lu mah orang tua mintanya ngupah lu kayaknya gitu loh. Nah, karena dianya sudah nggak minta upah, tahu ini orang tua. Dia yang kita hargai, disuruh ya saya nggak minta upah. Ini bagi yang sudah naik di atasnya lihat yang bawah nggak senang. Tapi kita harus lihat bahwa posisi itu pasti ada gitu loh. Allah menciptakan memang punya derajat posisi yang berbeda-beda. Ada seorang walinya Allah namanya Rabi'atul Adawiyah yang dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menyembah kepada engkau karena takut pada neraka,
dan juga bukan karena ingin masuk surga, tapi aku beribadah semata-mata mengagungkan Engkau. Kenapa? Allah itu Tuhan, punya hak untuk diagungkan. Nggak usah kamu disuruh, nggak usah. Melihat kemuliaan ketuhanannya sudah punya hak untuk disembah. Seperti orang tua. Nggak usah nyuruh, nggak usah. Itu sudah punya hak untuk dihormati. Nggak usah kamu hormat sama saya, nggak usah nyuruh. Itu derajatnya itu sudah punya hak untuk dihormati, gitu loh. Lah, orang yang kenal pada derajat itu akan menghormati orang tua tanpa disuruh. Orang yang sudah cinta kepada Allah akan ibadah tanpa lagi melihat iming. Ini naiknya kemuliaan seseorang ketika tujuannya sudah mulai ada rasa cinta di hatinya dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih sampai pada makom iyyaka na'budu, bahwa aku ya Allah hanya menyembah kepada Engkau. Ini sudah ikhlas dan sudah naik ikhlasnya. Yang diharapkan apa? Ya Allah, pingin zuhud. Ya Allah, tolong hati saya jangan cinta sama dunia. Ya Allah, hati saya jadikan penuh cinta sama akhirat. Ya Allah, hati saya gandrung sama akhirat, jangan sampai. Ini yang diminta akhirat terus. Nggak ada urusan pasar biar laris, toko biar rame, nggak ada minta ini, nggak ada. Justru orang-orang ini yang orang-orang sudah mulai meninggalkan dunia, sudah mulai jauh dari dunia, sudah mulai artinya fokus untuk ngurusin akhirat, fokus untuk mendekat kepada Allah, fokus untuk mengagungkan Allah. Kenapa? Mulai di hatinya datang kesadaran, mulai muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tingkat ibadahnya orang-orang yang naik lagi, yaitu orang yang ibadahnya disertai dengan nazar, disertai berpikir kepada Allah, disertai dengan ilmu tauhid, disertai dengan ngerti dalil-dalil tentang sifat-sifatnya Allah. Maka orang yang ibadahnya dimulai dengan seperti ini, maka pandangan dirinya, pandangannya, ya sholatnya karena mengagungkan Allah. Tapi di hatinya, apabila kalian itu orang yang bisa melihat Allah, maka kalian akan melihat bahwa gerak yang kalian lakukan, diam yang kalian lakukan, itu tidak muncul dari diri kalian sendiri. Ini orang-orang yang ibadahnya disertai ilmu tauhid, kenal bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia tidak bisa mengakui kalau amal itu dari dirinya sendiri. Tidak bisa mengakui kalau amal itu muncul dari dirinya sendiri. Kemarin kita kasih gambaran apa itu? Hah? Nyambung nggak? Pencipta harus satu. Pencipta harus satu. Nggak bisa ada pencipta dua. Pulpen satu, kalau dipakai nulis yang keluarnya tulisan satu. Kalau pulpen dua, bisa nggak pulpen dua ngeluarin tulisan satu? Hah? Bisa nggak? Pulpennya dua, tapi hasilnya tulisan satu, bisa nggak? Jadi kalau hasilnya satu, pulpennya pasti satu. Kalau telurnya satu, ayamnya pasti satu. Nah, kalau ada ayam dua, telurnya satu, ini telurnya dari yang mana? Hah? Dari salah. Pasti nggak? Bisa nggak dari dua-duanya? Hah? Bisa nggak? Ini telur ini dari
2 ayam. Bisa nggak? Ini akal yang sehat akan mengatakan kalau 2 ayam keluar 1, 2 pulpen, keluar 1 tulisan. Kata akal nggak mungkin. Kecuali pulpen yang 1 mati. Habis tintanya. Kalau pulpen 2-duanya keluar tinta, tulisannya pasti 2. Kalau ayamnya 2-duanya bisa ngeden telur, ya telurnya pasti 2. Nggak mungkin telurnya 1. Ini nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Ini pedoman. Jangan sembarangan, ini pedoman. Gerak. Ini gerak. Yang gerakin siapa? Kamu ngakui saya bergerak enggak? Kalau kamu ngaku saya menggerakkan tangan saya. Ya, jadi kamu mengaku memunculkan sesuatu. Ya kan? Nah, Allah juga mengakui memunculkan gerakan kamu itu. Ada 1 telur, ada 2 ayam. Kalau 1 ayam doang yang ngakuin beres. Memang pasti telur itu keluar dari 1. Lah kalau 2 ayam ini ngakui semua gimana? Telurnya 1, tapi 2 ayam ini ngakuin semua, ini telur saya. Kata yang 1, mungkin nggak? Jadi pastinya siapa yang ngeluarin? Salah. Nah, terus pengakuan yang 1 gimana? Palsu. Jadi kalau kamu ngomong, saya menggerakkan tangan saya diem. Siapa yang diem? Ya saya sendiri. Saya bisa bekerja, saya sholat, saya puasa, saya makan, Jadi saya bisa menghasilkan perbuatan. Kamu akui perbuatan itu dari diri kamu. Allah juga mengakui. Mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan aku pula, kata Allah, yang menciptakan perbuatan. Berarti gerak kamu yang bikin siapa? Allah. Tapi kamu ngakuin, jadi yang betul mana? Pengakuan kamu atau pengakuan Allah? Nah, ini tauhid begini. Jadi kalau kamu kok sampai pada makna wahdaniyah, kamu nggak akan pernah ngakui kamu punya amal. Makanya ahli sunnah itu apa? Pedomannya apa ahli sunnah itu? Saya itu punya amal, tapi amal itu tidak muncul dari diri saya. Itu ahli sunnah begitu. Ini pedoman ini. Kalau selain ahli sunnah bagaimana? Saya punya amal, dan amal itu saya yang memunculkan dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Itu selain ahli sunnah. Ahli sunnah nggak mau begitu. Karena ahli sunnah melihat fi'il perbuatan harus 1. Tidak bisa pencipta itu 2, nggak bisa. Allah menciptakan, saya juga menciptakan, nggak bisa. Nggak akan muncul, barangnya nggak muncul. Kalau barang itu muncul, pasti penciptanya 1. Lah kalau Allahnya nggak ngakuin, mending kamu bisa ngakuin. Ini sholat saya, ini gerak. Lah Allahnya ngakuin lah gimana? Lillahi ma fis samawati wa ma, milik Allah semua yang di langit. Kalau kamu, ini motor milik saya. Ini Allah juga ngakuin milik saya. Terus ini milik siapa? Milik kamu, milik Allah. Kamu ngakuin ini istri saya. Allah juga ngakuin semua yang di bumi milik. Jadi milik siapa itu aslinya? Nah ini hakikat begini. Jadi orang yang ngaji tauhid akan sampai pada makna hakikat. Artinya bahwa ini aslinya semuanya milik Allah. Ini aslinya yang menggerakkan semuanya Allah. Matahari yang gede yang gerakin siapa? Gede mana sama kepala kamu? Gede mana? Nah, kepala kamu yang gerakin siapa? Oh, kau gerak sendiri, Bib. Oh, gerak sendiri. Gedek. Saya gerak sendiri, Bib. Oh, lah kalau matahari? Oh, Allah yang gerakin. Mana bisa? Yang gede aja Allah yang gerakin, apalagi yang... Lah kamu buat mikir yang normal gitu loh pikirannya.
Ada yang gede Allah yang gerakin, yang kecil gerak. Sih bagaimana sih? Jadi pengakuan kamu itu kalah atau nggak bisa kamu munculkan karena ada pengakuan Allah. Nah sekarang kalau mau dibuktikan, ayam putih sama ayam hitam ngakuin telur satu. Kata ayam hitam ini telur saya. Kata ayam putih ini telur saya. Jadi gimana? Buktiin. Suruh telur lagi coba. Saya tungguin ngedennya coba. Saya mau lihat keluarnya dari yang. Contoh. Ada orang bisa kencing. Oh saya kencing. Coba kencing lagi. Oh nggak bisa. Loh katanya bisa kencing. Ada orang bisa kentut. Coba kentut lagi. Ya nggak bisa. Berarti bukan kamu yang keluarin kentut tadi. Gitu loh. Dites. Ini ada 2 ayam. Telurnya diakuin sama. Oh kita buktiin. Gitu loh. Coba kamu ngeden lagi. Keluar nggak telurnya. Gitu loh. Nah, jadi kita dengan dalil yang kuat ini betul-betul mengakui Allah pencipta amal kita, gitu loh. Dan itu bukan ikut-ikutan, bukan gara-gara qul huwallahu ahad, kata anu punya satu, bukan. Kamu punya bukti bahwa memang Tuhan wajib satu, fi'il wajib esa. Tidak mungkin ada 2 fi'il, enggak. Kalau ada 2 fi'il bagaimana? Hasilnya harus 2, gitu maksudnya. Kalau yang berbuat itu 2, hasilnya harus 2. Lah sementara sekarang hasilnya cuman kamunya ada berapa? 1. Sholatnya ada berapa? 1. Kentutnya berapa? 1. Kencingnya? Terus 1 diakuin sama. Jadi yang benar yang mana pengakuannya? Itu loh. Ini makna hakikat sampai kepada seperti itu. Kalau kamu kok masih ngakuin bahwa ini amal saya, sampai seperti akidahnya Mu'tazilah, bahwa betul-betul amal saya yang memunculkan, ya kamu keluar dari ahli sunnah. Tapi kalau kita hanya ngomong, saya sholat, saya puasa, ini anak saya, ini istri saya, tapi di hati kamu tahu, ini diciptakan oleh Allah, ini diberi oleh Allah, ini didatangkan oleh Allah. Namanya kamu pegang makna hakikat. Lah, adapun yang keluar makna sare. Nah, kalau kamu nggak ngomong ini istri saya berat. Nanti ada orang ngaku, ini istri siapa? Nggak tahu saya. Kok nggak tahu? Istri siapa terus? Hah? Oh, bisa raib. Nah, ini motor siapa? Nggak tahu. Oh, ya, makasih ya begitu. Bawa doang apa nggak repot ente? Jadi kamu ngaku ini punya saya, tapi punya sayanya dengan syariat. Nanti kepunyaan itu sesuatu yang Allah datangkan dengan cara yang halal, cara yang baik, cara yang ini. Jadi kalau kita kok ngaku punya amal, maka amal itu kita hanya melihat makna syariat. Kamu udah sholat? Sudah. Ditanyakan, kamu sudah sholat? Sudah. Tapi di hatinya sudah disolatkan. Bukan saya sudah bisa sholat, saya sudah bikin sholat, enggak bisa. Akalnya enggak terima gitu loh. Kalau ngomong begitu tuh akalnya enggak mau. Kecuali yang masih menganggap amal itu muncul dari dirinya sendiri, ya kamu pasti akan ngakuin, saya udah sholat. Apalagi kenceng, ya Allah terima sholatku ya Allah. Apalagi ya. Menganggap muncul dari dirinya sendiri. Oh ini sudah jauh dari makna tauhid, jauh gitu loh. Jadi orang yang sampai pada mendasari dirinya dengan akidah yang benar, maka dia akan berjalan ke arah itu. Jadi tingkat yang sempurna ini adalah orang yang ketika dia melakukan ibadah, maka dia mengakui geraknya, diamnya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah yang sampai kepada maknanya billah. Sudah lillah, terus billah. Artinya saya sholat karena mengagungkan Allah dan karena pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, maka saya nggak akan bisa sholat.
Maka orang-orang ini meningkat kepada mempraktekkan ayat iyyaka nasta'in. Hanya karena pertolonganmu ya Allah, aku bisa ibadah. Walhasil kesimpulannya, ikhlas adalah perkara yang wajib ada pada setiap amal. Dan ikhlas itu perkara yang lebih mudah dari tidak ikhlas. Jangan dibalik ini. Ikhlas lebih mudah dari tidak ikhlas. Nah, kadang kita itu memaksa untuk enggak ikhlas gitu loh. Yang tadinya lebih enak ikhlas, memaksa diri biar enggak ikhlas. Bukan mau ikhlas sulit, bukan. Mau enggak ikhlas itu sulit, mestinya begitu. Saya kalau sholat kalau enggak ikhlas sulit loh. Jadi gimana? Ya memang enggak ikhlas memang. Kalau suruh ikhlas itu sayang kayaknya. Sudah gampang tapi sayang. Dan kita harus memilih salah satu dari 3 ikhlas. Kamu harus milih, saya sudah ada di posisi yang mana. Kalau ketika kamu ibadah, kamu nggak memposisikan di mana ibadah, ahli ibadah pertama, ahli ibadah kedua, atau ahli ibadah ketiga, berarti kamu ya belum termasuk ahli ibadah. Karena kamu belum memilih salah satu dari tingkat ikhlas yang ada. Apa karena Allah mengharapkan surga neraka? Apa karena cinta kepada Allah? Atau karena mengagungkan Allah? Dan semua ini karena diciptakan oleh Allah. Kamu harus milih. Kalau enggak, berarti kamu sholatnya enggak disertai dengan keikhlasan. Kalau enggak ada nilai ikhlas itu, maka berarti disertai dengan riya. Maka dalam amal riya itu adalah sesuatu yang mendatangkan ancaman. Siapa yang sholatnya riya, maka Allah mendatangkan ancaman baginya. Kemarin kita ceritakan banyak riwayat orang-orang yang ketika sholat dicatat malaikat amalnya, diserahkan lalu dibuang oleh Allah karena sholatnya enggak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ucapan kalian, ucapan kita dalam sholat, usolli. Saya niat untuk sholat. Nah itu ucapan itu tuh niat atau bukan? Niat itu yang mana gitu. Di ucapan saya niat untuk sholat, saya niat untuk puasa, saya niat untuk zakat, saya niat untuk pergi haji. Ini ucapan yang kamu keluarkan itu bukan niat. Itu namanya ucapan mulut. Itu namanya kalam, bukan niat. Atau ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita. Kalau niat itu posisinya ada di dalam hati. Jadi niat itu bukan diucapkan di mulut, bukan. Tapi niat itu posisinya ada di dalam hati. Apa yang disebut niat? Maka niat itu adalah tergeraknya hati dan menghadapnya hati pada perkara yang dohir, yang nyata di dalam hati. Jadi hati kita itu tergerak untuk mengerjakan sesuatu. Itulah gerakan hati, itulah yang namanya niat. Makanya niat itu adalah qasdun qalbi muqarronan bil af'al. Tergeraknya hati yang disertai dengan satu perbuatan. Kalau cuma ngomong, saya mau sholat, itu belum niat. Sama aja kalau saya mau jalan-jalan loh. Ya belum jalan-jalan berarti kan namanya belum kerja. Itu bukan niat namanya. Itu namanya ucapan hati. Tapi kalau saya sholat, kenapa disuruh ngucapin dulu? Sholli fardhu. Oh itu agar hati kamu bisa mendatangkan niat. Gitu. Dibantu dengan ucapan mulut. Usolli fardhu duhri. Maka ketika mulutnya mengucapkan, hatinya bisa mengingat. Bisa mendatangkan bisa mendatangkan kehendak hati yang disertai dibarengi dengan takbir. Jadi ketika masuk takbir, hatinya tergerak untuk masuk ke dalam sholat. Jadi hatinya ini harus mengakui saya masuk ya Allah. Begitu. Nanti ketika salam, assalamualaikum, saya keluar ya Allah. Begitu sunnahnya.
Jadi kalau kamu nggak ada masuk, nggak ada keluar, ya kamu ngapain? Ini ngapain, ngerjain apa begitu. Jadi tergeraknya hati untuk masuk ke dalam pekerjaan sholat. Jadi ketika takbir, hatinya niat saya masuk ke dalam sholat. Apa yang dibaca dalam hati? Nanti ada 3 rukun, ada dalam fikih, ada apa? Niat untuk sholat, ada jenis sholatnya apa, terus hukum sholatnya apa. Kalau fardu ya disebut fardu, sunnah ya sunnah, usolli, fardhu, duhri. Di hatinya ketika takbir muncul saya masuk ke dalam sholat duhur yang diwajibkan. Jadi, kalau 3 ini nggak muncul di hati kamu berarti nggak ada gerakan hati atau nggak ada apa ungkapan hati. Kalau hati nggak mengungkapkan apa-apa, kamu nggak disebut orang yang masuk ke dalam sholat. Ini harus jelas ini. Jadi kamu harus tahu bahwa yang demikian ini disebut namanya orang yang niat ketika tidak sampai masuk dalam hati, maka nggak disebut sebagai niat. Lah niat yang benar harus bagaimana? Niat yang benar dituntun dengan 4. Yang pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga minallah, yang keempat ilallah. Yang pertama apa? Lillah. Semua usolli lillahi ta'ala. Saya niat nawaitu shaumahuddin lillahi ta'ala. Saya niat zakat nawaitu an ukhrija lillahi ta'ala. Semuanya lillah. Lillahnya apa itu? Ya kamu milih yang tadi. Apa lillahnya karena perintah Allah? Apa lillahnya karena saya cinta sama Allah? Apa lillahnya karena saya mengagungkan Allah? Milih. Jangan lillah doang, jangan. Tapi kamu harus memposisikan saya yang mana. Yang masuk ke sholat ini karena perintah Allah, mengharapkan surga neraka, atau cinta sama Allah, atau sudah mengagungkan Allah, menghamba kepada Allah, memuliakan Allah. Kamu pilih lilahnya ke arah ini. Terus setelah tahu lilahnya, walilahnya itu karena Allah. Seminim-minimnya apa? Ya Allah, saya niat lillahi ta'ala. Kenapa? Mengikuti utusanmu ya Allah. Ini istimewa ini. Jadi kamu sholat kenapa? Ikut Nabi ya Allah. Kamu sujud kenapa? Ikut Nabimu ya Allah. Kamu rukuk kenapa? Ikut Nabi. Itu seminim-minimnya tingkat yang ibadah pertama tadi, niatnya harus masuk ke situ. Karena merintahmu ya Allah dan karena mengikuti Nabi. Jadi kita itu sholat takbir, kita baca kunut, kita karena ngikutin Nabi. Jadi munculkan di hati kamu Nabi. Jangan Nabi nggak muncul, nanti kamu nggak masuk kepada bersyahadat kepada Nabi. Jadi orang sholat itu dari awalnya sudah bawa Allah dan bawa Nabi gitu ya. Terus billah karena pertolongan Allah. Kalau enggak karena engkau yang nolong ya Allah, enggak mungkin terjadi takbir ini. Enggak mungkin terjadi Fatihah ini. Enggak mungkin terjadi ruku ini. Enggak mungkin terjadi sujud ini, enggak mungkin ya Allah. Kalau enggak ada pertolonganmu ya Allah. Sehingga kita enggak pernah merasa bisa memunculkan amal sendiri enggak. Tapi semua ini muncul karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya dari sono gitu loh. Modalnya dari mana? Ya dari sono. Badan kamu dari sono. Tangannya bisa ngangkat. Untung nggak stroke. Stroke gimana? Beta dong akhirnya. Ini modalnya dari sono. Kita ngakui ibadah ini ditolong oleh Allah. Apapun bentuknya. Terus yang ketiga sampai kepada minallah. Ketika sudah ngakuin ditolong oleh Allah, ketika jadi ini dari Allah. Gitu loh. Ketika
Allahu Akbar, ngakuin ini karena perintah Allah, mengagungkan Allah, ikut Nabi Muhammad. Sampai kepada ini ditolong oleh Allah. Begitu jadi takbir selesai, ini dari Allah. Enggak dari diri saya. Minallahnya sampai. Nah, kalau enggak minallah, mina siapa? Mina syaitanir rajim gitu. Dari setan apa? Hah? Atau dari diri kamu sendiri? Berarti ada telur satu yang ngakuin dua. Jadi kalau bisa kamu, telur siapa ini? Ini telur siapa gitu? Harus telurnya Allah. Gitu. Kok Allah nelor gitu? Maknanya menjadikan. Terus yang terakhir apa? Ilallah. Apa itu? Sudah jadi, kan sudah mulai karena Allah, ditolong sama Allah, jadinya dari Allah, terus milik Allah. Ilallah ini untuk Allah, ini punyanya Allah, begitu loh. Bukan amal saya, bukan, nggak dipertahankan. Ya Allah, saya sudah sholat ya Allah. Bukan, ini sudah punya Allah. Amalnya yang bikin Allah, yang merintah Allah, yang akan nilai. Jadi amalnya punya siapa? Jadi orang yang sampai pada 4 ini, maka nggak akan pegangan sama amalnya, tapi akan pegangan sama rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbuatannya, yang diharap-harap rahmatnya Allah. Nggak pernah ngandelin ngitung-ngitung ibadahnya. Hari ini saya sudah berapa sholatnya, udah berapa zikirnya, udah. Kenapa? Yang dikerjakan dari amalnya itu milik Allah. Artinya untuk Allah itu, wong datangnya dari Allah, maka itu haknya Allah. Lillah, billah, minallah, ilallah. Minallah, amal ini datang dari Allah, ilallah. Dan ini akan menjadi miliknya Allah. Jadi bukan terus. Ini i'tiqad yang ada harus demikian. Maka amal kita akan ada nilainya. Amal kita akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amal itu diciptakan oleh Allah menjadi amal yang baik. Allah menciptakan amal yang baik pada hambanya ketika dia bisa beramal dalam keadaan seperti ini. Jadi kita tinggal ngontrol. Saya apa yang kurang, maka penuhi. Ketika terpenuhi, maka Allah menjadikan saya punya amal yang baik. Saya punya mata yang baik. Yang bikin siapa? Allah. Saya punya tangan yang baik. Yang bikin siapa? Saya punya sholat yang baik. Yang bikin siapa? Oh, ini milik Allah. Jangan dipertahankan. Oh, ini punya. Enggak. Hingga kamu nggak pernah ngitung-ngitung berapa sholatnya, sudah berapa kali. Enggak. Ya, surga itu nggak kamu arep-arep hanya gara-gara sudah sholat, sudah puasa. Tapi karena ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika semuanya sudah diserahkan kepada Allah tahu, maka yang diharapnya apa? Berharap pingin ketemu Allah. Bukan pengen ketemu amalnya, bukan. Pengen ketemu yang bikin amal. Pengen ketemu yang bikin wujud saya. Pengen ketemu yang bikin surga, bukan surganya. Ini harapan akhir puncaknya adalah sampai kepada pingin makrifat kepada Allah, pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua punya karunia, Allah jadikan kita semua mendapat karunia, bisa mendapatkan ta'aruf dari Allah, mendapatkan hati yang terbuka dari Allah, bisa punya ikhlas yang baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba yang punya amal baik, diterima di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. La hadiniyah wa la niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.